Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap di Divisi Propampori. Dan seperti diketahui bahwa penangkapan ini berawal dari sebuah penangkapan narkoba seberat 41,4 kg di wilayah Sumatera Barat. Kemudian diduga dalam penangkapan itu, Irjen Pol Teddy Minahasa meminta barang bukti 10 kg kepada seorang Kapolres. Selanjutnya oleh Irjen Teddy Minahasa 5 kg barang bukti itu dijual ke bandar. Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa saat yang lalu bahwa dinyatakan Irjen Pol Teddy Minahasa ini ditempatkan di penempatan khusus, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk data dan pemeriksaan yang terbaru sudah dilakukan tes urin 3 kali dan diketahui bahwa ada obat tertentu sejauh ini namun bukan narkoba dan akan dibahas lebih lanjut dengan dokter yang akan meneliti obat apa yang dikonsumsi. Kemudian Kapolri juga menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya mengungkap jaringan gelap peredaran narkoba di mana berawal dari 3 orang warga sipil yang diketahui terlibat dalam peredaran narkoba. Selanjutnya pengembangan diketahui dan melibatkan anggota polisi hingga diketahui adanya keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa sendiri akan dikenakan 2 proses hukum, baik itu kode etik kemudian juga pidana. Dan saat ini juga nanti akan ada proses hukum yang sudah mulai dijalankan. Nantinya juga akan ada proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kapolda Irjen Teddy Minahasa. Kapolri juga menjelaskan bahwa akan mengusut secara tuntas apapun dan siapapun yang menjabat mengenai narkoba ini akan diusut tanpa pandang bulu. Sebelumnya diketahui bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa ini ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri terkait dengan kasus narkoba yang diketahui sejak kemarin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dari Mabes Polri. Ada Jasmine Rahmadi. Jasmine, setelah tadi dilakukan konferensi pers langsung oleh Kapolri, ada informasi terbaru apa? Ya, Sira dan juga pemirsa, memang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo baru saja menggelar konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, di mana tadi konferensi pers dimulai pada pukul sekitar beberapa waktu yang lalu begitu, yang mana dalam Kapolri ini menyampaikan 2 hal terkait, yakni adalah pengungkapan kasus narkoba dan juga judi online. Tadi pun Kapolri juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dalam institusi Polri dan juga komitmennya untuk melakukan bersih-bersih dalam institusi Polri. Salah satunya adalah dengan menindak tegas seluruh personil yang menyalahgunakan narkoba. Memang tadi disampaikan bahwa Kapolri ini mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya yang melakukan pengungkapan terhadap jaringan narkoba berawal dari laporan masyarakat yang berujung kepada 3 orang masyarakat sipil, yang mana 3 orang masyarakat sipil tersebut pun diamankan. Lalu dilakukan pengembangan yang mengarah ke 2 anggota dengan pangkat Bribka dan juga Kompol yang merupakan seorang Kapolsek, dan atas dasar tersebut pun terus dilakukan pengembangan dan ini pun mengarah ke seorang personel Polri dengan pangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres. Dari situ kemudian juga dilihat adanya keterlibatan dari Irjen Pol Teddy Minahasa, yang mana atas dasar tersebut Kapolri meminta Kadif Propam untuk melakukan pengembangan dan juga gelar perkara, dan setelah dilakukan gelar perkara terbukti bahwa Irjen Teddy Minahasa ini diduga bersalah dan melakukan penyalahgunaan narkoba. Saat ini Irjen Teddy Minahasa pun juga sudah ditempatkan di tempat khusus, dan memang berkaitan dengan hal tersebut Kadif Propam nantinya akan melaksanakan sidang etik dan diproses dengan ancaman pemberhentian. Selain itu,
Sira dan juga pemirsa, memang Kapolri juga meminta kepada Kapolda untuk terus melanjutkan penanganan dari kasus ini, untuk terus melakukan pengembangan begitu, di mana memang siapapun itu, baik itu masyarakat sipil dan juga anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus ini akan ditangani dengan tuntas. Dan tentunya dengan kasus ini pun ada proses etik dan juga proses pidana yang nantinya akan dilakukan, di mana ini juga tentunya sebagai bentuk keseriusan dari institusi Polri untuk memberantas narkoba dan juga sekali lagi untuk melakukan bersih-bersih dalam institusi Polri. Selain itu pemirsa, memang tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengungkapkan satu kasus lainnya, yakni adalah kasus judi online, yang mana tadi disampaikan bahwa Kapolri ini telah mengirimkan beberapa personilnya ke sejumlah negara, yang mana memang di negara-negara tersebut ini diduga ada bandar judi online kelas atas yang kabur dan juga bersembunyi. Dan tadi pun disampaikan bahwa salah satu bandar atau salah satu buron atas nama Apin BK sudah diamankan, tadinya diduga berada di Singapura lalu bergeser ke Malaysia, dan saat ini pun juga sudah diamankan dan rencananya akan dipulangkan ke Indonesia pada malam hari ini. Dan memang tadi pun disampaikan pemirsa bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Irjen Teddy Minahasa ini sudah disampaikan bahwa terbukti positif, hasil dari tes urinnya positif narkoba begitu, yang mana berdasarkan sumber terpercaya dikatakan bahwa memang sebelumnya Irjen TM ini diduga menjual 5 kg sabu, yang mana ini bermula dari razia narkoba seberat 41,4 kg di Sumatera Barat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Sira Safira. Iya, Jasmine, lalu bagaimana dengan proses hukum yang akan dilakukan terhadap Irjen Teddy Minahasa ini? Ada dua proses hukum, yaitu kode etik dan juga pidana. Ya, Sira dan juga pemirsa, memang tadi Kapolri belum menyampaikan secara rinci proses hukum apa yang akan diberlakukan kepada Irjen Teddy Minahasa. Tadi Kapolri hanya menyatakan bahwa saat ini Irjen Teddy Minahasa sudah ditempatkan di tempat khusus, dan rincian dari kelanjutan proses hukum yang akan diberlakukan ini akan disampaikan oleh Kapolda, namun tadi memang masih belum disampaikan kepada awak media. Sira. Jasmine Rahmadi, informasi langsung dari Mabes Polri. Pemirsa, informasi lainnya bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit dari Breaking News TV One. Usai Breaking News, kami akan menghadirkan program Kabar Petang yang akan dibawakan oleh Andromeda Mercury dan Tisa Noveni. Terima kasih, sampai jumpa.